Shalom, Horas, Bapak Inang, pemuda, dan adik-adik sekolah minggu yang mengikuti kebaktian pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah di rumah kita masing-masing. Hari ini tata ibadah kita adalah Minggu UM yang disiapkan oleh Gereja Batak Karo Protestan. Yang melayani pada hari ini adalah Seksi Sekolah Minggu GKPS Resort Bandung. Kami undang untuk Bapak Inang, pemuda dan adik-adik sekolah minggu untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Ibadah Minggu UM ini adalah tempat kita meneguhkan persekutuan gereja-gereja anggota UM sebagai tubuh Kristus untuk membangun komitmen kita bersama untuk bahu-membahu melaksanakan misi Tuhan yang holistik dan bersama. Ibadah Minggu UM kali ini diambil dari liturgi GBKP, dan dalam ibadah ini kita akan memberi satu kali persembahan khusus untuk dana upaya bersama atau United Action untuk saling menguatkan, menopang sesama dalam menanggung beban kehidupan. Gereja Batak Karo Protestan adalah gereja yang dipanggil dan ditempatkan Allah dalam konteks kehidupan masyarakat Karo, yang juga hadir dalam konteks kehidupan yang membaur dengan budaya lain dan berbagai kondisi kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini, Gereja GBKP bergumul meletakkan cinta kasih Allah dalam konteks kehidupan masyarakat yang berdampak bencana alam erupsi Gunung Sinabung yang berkepanjangan, yang memicu tumbuhnya berbagai penyakit sosial yang berdampak pada kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. GBKP dipanggil untuk membangun tatanan hidup berbasis kesaling tergantungan sebagai keluarga dan tubuh Kristus. Karena pergumulan hidup ini tidak akan bisa kita atasi hanya dengan memperkuat diri sendiri atau karena mampu mengamankan keluarga kita sendiri atau gereja kita sendiri. GBKP mengimani bahwa kekuatan gereja untuk menghadapi tantangan ini adalah iman percaya dan kesadaran bahwa Allah kita selalu ada dan hadir dalam perjalanan dan pergumulan hidup manusia setiap hari. Ia hadir sebagai tiang api pada malam hari untuk menjaga Israel dari gelap dan dinginnya malam. Dan pada siang hari, ia hadir sebagai tiang awan untuk menjaga Israel dari segala teriknya matahari di gurun kehidupan. Ia tidak hanya hadir bagi manusia pada hari Minggu, tetapi ia hadir menjadi sahabat bagi orang-orang yang menderita dalam kehidupan harian. Ia adalah Allah yang memberi dirinya di semua ruang dan waktu, yang mencintai dan memartabatkan manusia. Gereja secara intuisi dan diri kita masing-masing sebagai gereja dipanggil sebagai kawan sekerja Allah untuk memberi diri kita melayani seperti Kristus. Gereja sebagai tubuh Kristus harus hidup seperti Kristus yang melayani dirinya sepanjang waktu, yang menjadi sahabat dalam pergumulan hidup harian, yang mendengarkan jeritan orang lumpuh di tengah hiruk pikuknya kebisingan hidup.
Panggilan Allah bagi gereja di tengah pergumulan hidup manusia bertujuan untuk meneguhkan kembali jati diri gereja melalui tritugas panggilan gereja yang lebih menyentuh konteks kehidupan masyarakat yang beragam budaya dan agama. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita bersekutu dalam ibadah Minggu UM yang memanggil kita untuk meneguhkan persekutuan kita sesama gereja-gereja anggota UM di Asia sebagai tubuh dan keluarga Kristus. Melalui ibadah ini, kita hendak memohon berkat, kekuatan dan hikmat dari Tuhan agar tetap berdiri teguh dalam komitmen bersama untuk melaksanakan misi Tuhan, sehingga gereja-gereja kita terpelihara dalam hidup yang menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Untuk itu, marilah kita menghadap hadirat Allah, sahabat kita, dalam doa. Allah hadir bagi kita dan hendak memberikan berkat-Nya bagi kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa yang telah menyatakan kuasa-Nya lewat ciptaannya, dan di dalam nama Anak-Nya Yesus Kristus yang membawa wajah Allah di tengah-tengah dunia ini, serta di dalam nama Roh Kudus yang menolong kita untuk mengenal kehendak Allah. Berbahagialah orang yang sampai saat ini Allah berkenan memperkenalkan diri-Nya kepada kita, yang membuat kita mengenal Ia dengan sungguh dan segala yang Dia perintahkan, agar kita hidup beriman kepada-Nya. Amin. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh kudengar. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64. Bunyi guru riuh kudengar.
Pujian bagi Allah atas perbuatan baik-Nya. Kemuliaan Allah nyata melalui segenap ciptaannya. Ia menciptakan dunia ini menjadi tempat kehidupan yang baik bagi seluruh ciptaan. Tuhan melayakkan kita menerima kemuliaan-Nya karena kita berharga di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus, karena Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya engkau menjadi kaya oleh karena kemiskinan-Nya. Kita dimuliakan-Nya dengan kerendahan hati-Nya, kesederhanaan dan kematian-Nya. Pujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan nyata saat Ia memanggil kita menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kehidupan manusia di hadapan Allah. Jikalau kita memperhatikan kehidupan kita sebagai gereja, apakah kita mengingat bahwa gereja kita dan diri kita adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah masyarakat? Marilah kita mengaku di hadapan Tuhan pada saat teduh ini. Kita adalah surat Kristus yang tidak ditulis dengan tinta, tetapi dengan Roh Tuhan yang hidup. Jikalau kita menyelidiki kembali kehidupan kita, apakah kita menyadari bahwa diri kita adalah cara Allah hadir untuk mengasihi dunia?
Apakah kita sungguh-sungguh menyatakan diri sebagai gereja yang membawa rahmat Tuhan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat? Marilah kita mengakui dosa kita melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 29 ayat yang pertama dan yang kedua. Berita pengampunan dosa. Allah mengetahui keterbatasan manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai hamba Tuhan, aku menyatakan bagi kita yang mengaku akan kesalahannya, yang menyesali segala tindakannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bagi kita, "Aku adalah Tuhan yang menjadikan dunia dan isinya. Aku setia dan taat mengasihimu, yang telah menjadikanmu untuk menguasai dan melestarikan dunia ini. Aku senantiasa menyertai engkau dengan mencurahkan kekuatan bagimu di dalam kasihku." Ting-ting bata sadarion, Minggu Trinitatis, 7 Juni 2020. Naparlobe, Bani sadarion, masuk mahita bani Minggu pa 12 ibadah naibain hita irumah ta marsada-sada. Domuhjai ase tetapma dihuti hita anjuran ni pemerintah, domuh bani protokoler kesehatan, aima domuh bani upaya pembatasan penyebaran virus na terjadi itong-atong-ata. Na paduahon bani ibadah Minggu sadarion, Minggu Trinitatis 7 Juni 2020, sekaligus homa Minggu tata ibadah na pakai hita, aima liturgi hun gereja Batak Karo Protestan atau GBKP. Na mengidangi itong-atong-ata bani sadarion, aima humbani pengurus sekolah minggu GKPS Resort Bandung. Na patuluhon, dom hubani surat na domma ipada sanami pengurus resort, hubani nasyam, pengurus harian majelis jemaat, bani sadarion Minggu 7 Juni 2020, jam 10 tolu, bainon tado rapat pengurus GKPS Resort Bandung, pakon pengurus harian majelis jemaat, aima nalaho merespon himbauan pemerintah domu hubani penggunaan gedung gereja untuk kegiatan gerejawi. Ase hita hagenup pengurus Resort Bandung, sonai homa pengurus harian majelis jemaat tolu kuriaon, yarapkon hanami roh bani rapatta bani sadarion. Na paupatkon marhite ting-ting sadarion ipagol pahanami hubani nasyam hagenup
pengurus sektor Aseboima padaskon laporan pelaksanaan pertonggoan pakon parmingguan bulan Mei 2020 hubani pengurus harian majelis jemaat masing-masing. Anjaha sonai homa ipangindoh nami hubani hagenup pengurus harian majelis jemaat boy padaskon laporan ai hubani pengurus resort sidokahani tanggal 10 Juni 2020 aima nalawi ben hita homa laporan tahu kantor pusat GKPS. Nah, palimahon atau penaparpudi pelaksanaan pertonggoan pakon parmingguan itong atong-ata tetap OPI bain hita i rumah tamar sada-sada paima adong pemberitahuan secara resmi domu hubani himbauan ni pemerintah na ijalo hita. Sonai ma ting-ting bata sadarion Tuhan ma tong-tong nameramotkan hita haganup. Terima kasih. Kita memuji Tuhan karena dosa-dosa kita telah diampuni dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1. Darah
Pinuji maham Tuhan nai bata umbani bois ni soraki ibaluti ham hape horokin mahite holong natasulu Uragas tanganmu au marondos ham nai bata si Victoria Domai bau raham tangismu ase mandoling ketiubamu Padre raya doham Jehovah itu Tuhan doa nadoyuko Lambe ingati ham dosaku malua agumbani hasusah Pujianku ham jangan surah uhudi Bidaham Tuhan urusanku Pujianku ham jangan surah uhudi Bidaham Tuhan urusanku Pinuji maham Tuhan nai bata umrani bois ni soraki Ibaluti ham hape horokin mahite holong natasulu Ubagas tanganmu au marondos ham nai bata si Victoria Domai bau baham tangismu ase mandoling ketiubamu Padre raya doham Jehovah itu Tuhan doa nadoyuko Lambe ingati ham dosaku malua agumbani hasusah Pujianku ham jenama surah uhudi Bidaham Tuhan urusanku Pujianku ham jenama surah uhudi Bidaham Tuhan urusanku Pembacaan firman Allah dari Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian
inilah anak Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan jiwamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah kita pada minggu ini diambil dari Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-31. Demikian firman Tuhan dan kita secara bersama-sama membacanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di rumah membaca bersama-sama dengan pendeta. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mencoba untuk memperhatikan akhir-akhir ini, begitu banyaknya serangan-serangan yang berusaha untuk mengganggu, meragukan iman Kristen kita. Hal yang banyak kita lihat. Dari YouTube, mereka mengklaim bahwa Alkitab orang Kristen itu palsu. Dan begitu banyak teriakan-teriakan yang mengatakan Alkitab Kristen palsu. Tapi yang menjadi persoalan adalah, di satu sisi ternyata saudara kita yang mengatakan Alkitab itu palsu, mengangkat beberapa ayat dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang nubuat kedatangan Kristus yang dialihkan kepada apa yang mereka percayai. Bahwa firman ini dalam Alkitab, nubuat ini menyatakan ini. Bapak Ibu, jika saya berpikir dan mengajak jemaat untuk berpikir sederhana, begini, jika mereka mengklaim Alkitab itu sudah dipalsukan, berarti ayat yang mereka klaim itu sebagai nubuat untuk apa yang mereka percayai, berarti juga palsu. Dan apa yang dinubuatkan menurut mereka itu sebagai apa yang mereka percayai, itu juga adalah palsu. Kemudian cara berpikir sederhana lainnya, iman Kristen tidak pernah mengangkat dari kitab-kitab suci agama lain untuk menguatkan posisi Yesus
yang kita sembah sebagai Sang Juru Selamat. Alkitab tidak ada hubungannya dengan kitab-kitab lain dan akan menjadi sesat ketika kita memaksakan atau mengait-ngaitkan peristiwa Alkitab, firman Allah dengan kitab-kitab suci lainnya. Alkitab dengan terang benderang menuliskan dan bahkan cukup untuk menjelaskan Yesus yang kita sembah sebagai Juru Selamat kita. Sehingga orang Kristen atau teolog-teolog Kristen tidak pernah mengangkat atau jangan mengangkat, jangan pernah menuliskan buku Yesus menurut kitab suci A, Yesus menurut kitab suci B, Yesus menurut kitab suci C, dan lain sebagainya. Jangan pernah. Sebab Alkitab dengan jelas dan terang dan cukup untuk menjelaskan iman percaya kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita masuk konteks nats ini juga merupakan bahan serangan bagi iman Kristen kita. Ketika kita membaca nats ini, apa yang menjadi serangan bagi iman Kristen kita? Yang pertama dikatakan di sini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ternyata banyak orang melihat ketika dikatakan baiklah kita. Seolah-olah Tuhan Sang Pencipta itu dalam mencipta manusia meminta izin dari seseorang. Dan ketika ada kata kita yang dipakai di sini juga diklaim bahwa Tuhan orang Kristen itu begitu banyak. Kata kita sini sering menjadi serangan bahwa Allah orang Kristen itu lebih dari satu. Kemudian gambar dan rupa kita. Ini juga sering menjadi serangan, berarti Allah orang Kristen itu sama seperti manusia, punya hidung, punya mata, punya rambut pesek atau mancung dan lain sebagainya, keriting atau lurus, rebonding atau tidak di-rebonding dan lain sebagainya. Sering menjadi persoalan dan menjadi pertanyaan. Dan kalau kita coba merenungkan, apakah ketika dikatakan gambar dan rupa kita, seolah-olah itu Allah itu menunjukkan soal persamaan fisik, rupa semata? Ternyata tidak. Nanti semakin kita jelaskan dalam renungan ini. Kemudian kata beranak cuculah dan bertambah banyak. Seolah-olah di sini orang Kristen penuhilah bumi, menjadi serangan bahwa orang Kristen itu tidak peduli KB dan bertentangan dengan program KB yang dirancangkan, yang dicanangkan oleh pemerintah. Bahwa orang Kristen itu tidak peduli dengan aturan-aturan pemerintah. Dan dikatakan di sini taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap. Aku memberikan segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji, binatang yang merayap di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Dan banyak penggiat lingkungan mengatakan bahwa ayat ini dipakai oleh orang Kristen untuk meluluhlantahkan bumi ini, menghancurkan bumi ini, menebangi segala hutan, seolah-olah dia tidak peduli karena Allah menyuruh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bahan khotbah ini ada beberapa hal yang disampaikan kepada kita, dan sekaligus di dalamnya nanti kita akan terangkan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di atas tentang konteks renungan kita ini, khotbah kita ini. Apa yang hendak diberitahukan kepada kita? Yang pertama adalah Tuhan kita itu adalah Tuhan Sang Pencipta alam semesta dan segala isinya. Banyak teori tentang terjadinya bumi ini. Banyak teori yang mengatakan bagaimana manusia
berevolusi. Banyak teori yang menerangkan soal terjadinya alam ini. Banyak teori dan pendapat yang mengatakan bagaimana terciptanya dunia ini, bumi ini. Apapun teori itu, apapun pendapat itu hanya sebuah ilmu yang datang dari manusia. Tapi Alkitab jelas mengatakan, khotbah kita ini jelas mengatakan bahwa semuanya itu adalah yang diciptakan oleh Tuhan Allah kita. Ketika para peneliti mengatakan teori-teori tentang terjadinya alam ini, tetapi Alkitab jelas mengatakan bahwa itu semua adalah ciptaan Tuhan. Bumi dan segala isinya termasuk manusia adalah ciptaan Tuhan. Kembali kepada pertanyaan dalam situasi kita pada saat ini. Pak Pendeta, apakah Tuhan juga menciptakan COVID-19 atau virus COVID-19? Kalau saya berkata, iya, itu adalah ciptaan Tuhan. Kemudian muncul pertanyaan, kok bisa Tuhan ciptakan virus yang sangat berbahaya? Sederhana saja, sederhana sekali. Saya ikuti sebuah diskusi tentang virus ini di Jawa Timur dalam Zoom mereka. Bertanya, apakah memang virus COVID-19 ini merupakan buatan manusia? Yang jelas, kalau saya berkata ini adalah ciptaan Tuhan, ketika sebuah virus atau yang disebut inang dari COVID-19 direkayasa oleh manusia. Ibarat seperti sebuah bambu yang kecil. Ketika kita pegang, itu tidak berbahaya. Ketika kita pegang, justru bisa membantu kita untuk menopang dan berjalan. Tetapi ketika bambu kecil itu kita runcingkan, kita tajamkan, ternyata para pejuang kita berhasil mengusir penjajah dengan senjata bambu runcing. Sebelum dia diruncingkan, sebelum dia dijadikan senjata, dia tidak berbahaya. Bahkan menjadi sebuah alat di tangan manusia untuk menopang, untuk menolong, berjalan. Tetapi ketika kita runcingkan, kita rekayasa, kita bentuk, justru menjadi sangat berbahaya dan mampu untuk membunuh orang lain. Kalau saya katakan, virus COVID-19 ciptaan Tuhan. Tetapi di tangan manusia, dia menjadi sangat berbahaya. Diruncingkan, dijadikan sebuah virus yang begitu luar biasa cepatnya menyebar. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan, kok tega Tuhan menciptakan virus itu? Sehingga ketika Tuhan itu mengatakan bahwa selesai dia mencipta, mengatakan bahwa semuanya sempurna dan baik adanya. Siklus bumi berjalan dengan baik. Semua mempunyai aturan-aturan tersendiri dan berjalan sesuai dengan jalannya masing-masing. Dan semuanya dikatakan oleh Allah di sini adalah baik adanya. Dan zaman Adam, virus ini tidak berbahaya. Abad pertengahan virus ini tidak berbahaya. Dan baru muncul 2019 akhir dan sampai sekarang kita rasakan. Jelas dikatakan bahwa semuanya baik.
Tuhan menciptakannya dengan kesempurnaan kebaikan siklus dunia ini, tapi di tangan manusia berdosa, semua yang baik dan sempurna itu dijadikan sebagai alat untuk membunuh sesama. Kemudian, setelah semua tercipta dari yang tidak ada menjadi ada, kemudian diciptakanlah yang dikatakan manusia, saya, Anda, kita semua. Kata cipta yang dipakai dalam bahasa asli, dalam bahasa Ibrani, yaitu asa, artinya membuat. Kata ini menyatakan bahwa manusia dibuat dari yang sudah ada menjadi ada. Karena manusia terbuat dari debu. Ketika kita mencoba untuk membaca kata asli ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, tumbuh-tumbuhan, burung, hewan, dan segala isi bumi ini kecuali manusia, ternyata Tuhan memakai kata bara. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi kepada manusia, bahasa dipakai adalah asa. Dari yang ada, yaitu debu, menjadi ada, yaitu manusia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa Allah itu, Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa. Allah yang pemilik segala sesuatunya, Allah yang mampu mencipta segala sesuatunya, Allah yang mampu berbuat segala sesuatunya. Allah kita adalah Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kemudian, tapi yang menjadi persoalan kenapa Allah mengatakan marilah kita, baiklah kita, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita ini menjadi persoalan yang bisa ketika kita tidak mengerti apa-apa, justru bisa meragukan iman percaya kita, iman Kristen kita. Apa yang dimaksud dengan kata kita? Bukan mengatakan bahwa Allah kita itu Allah yang banyak, Allah yang jamak. Tapi Allah kita adalah Allah yang satu, Allah yang esa. Tapi mengapa dipakai kata kita? Para teolog mencoba untuk menafsirkannya. Satu, yang pertama adalah Guthrie mencoba untuk menjelaskan bahwa bentuk jamak yang dipakai dengan kata kita ini adalah, yang pertama, oknum pertama adalah Tuhan Allah sendiri yang berfirman, yang disertai oleh bala tentara surgawi yang mengelilingi Sang Pencipta. D.A. Carson senada dengan Guthrie. Dia mengatakan bahwa ini adalah pembicaraan antara Sang Pencipta bersama dengan para malaikat. Webster mengatakan ini menunjukkan suatu kenyataan tentang ketritunggalan Tuhan Allah. Telnino mengatakan makna jamak tersebut menandakan bahwa Tuhan Allah semesta alam yang maha suci dan maha kuasa. Tapi ada tambahan. Dari sudut pemakaian bahasa, pakar bahasa dalam meneliti bahasa Asia Tenggara dan Asia Timur, kata kita itu menunjukkan kepada kebiasaan para pemimpin, tokoh-tokoh ketika dia berbicara. Contoh, seorang tokoh sering mengatakan, kami mohon kepada semua masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. Kami mohon. Siapa yang bermohon? Hanya satu orang. Kemudian Anggo Ipardita Hita. Anggo Ipardita Hita. Ketika presiden mengatakan, kami meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami meminta padahal sahalaksi dasa namar sahab. Ketika roh perhanger ipangindohon hanami haganupan kuriaot. Asir roh mahita marminggu. Ipangindohon hanami. Padahal salah ni porhangir dasa namar sahab. Kemudian pakar tata bahasa mengatakan bahwa itu hanyalah persoalan bahasa. Di mana penulis memakai bahasa jamak adalah, tapi yang berbicara adalah tunggal. Menyatakan adalah kalimat untuk, ya kalimat yang menghormati, kalimat yang sopan. Apapun semuanya itu. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang esa, Allah yang satu dalam ketritunggalan, Sang Pencipta yang baik, yang telah menciptakan semua
bumi dan segala isinya sempurna adanya. Allah pemilik kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hal yang kedua yang hendak diingatkan kepada kita melalui khotbah kita ini. Setiap orang harus menyadari bahwa kita ini adalah sebagai ciptaan Allah yang sempurna, sebagai puncak ciptaan Allah. Dari peristiwa penciptaan manusia, kita menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang sungguh luar biasa, dan menyatakan bahwa Anda, saya, kita semua adalah manusia yang berharga dan dikasihi oleh Tuhan Allah. Kenapa saya katakan demikian? Ketika Tuhan Allah sebelum menciptakan manusia, ternyata Tuhan Allah telah menyediakan segala sesuatunya. Tempat tinggal manusia, bumi, air, dan segala kebutuhan makanan dan minuman bagi manusia. Hewan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Setelah semuanya tersedia, Tuhan Allah baru menciptakan manusia. Luar biasa sekali. Allah mengasihimu. Allah mengasihi kita semua. Setelah semua ciptaan itu diciptakan, kemudian diciptakannya manusia. Kemudian dikatakan di sini bahwa manusia diciptakannya sebagai imago Dei, segambar dengan rupa Tuhan. Ini bukanlah persoalan fisik. Seperti agama-agama lain mengatakan Allah mereka Allah yang punya betis, Allah yang punya mata, Allah yang punya kepala, tangan dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan imago Dei? Apa yang dimaksud dengan segambar dengan Allah? Serupa dengan Allah. Bukan persoalan fisik. Persoalan apa? Persoalan kekudusan. Persoalan kemurnian. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, mereka tidak berdosa. Mereka hidup dalam kekudusan sama seperti Allah. Mereka hidup dalam kemuliaan sama seperti Allah. Mereka tidak mengenal dosa sama seperti Allah. Itu sebabnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, imago Dei itu rusak. Kesegambaran itu rusak. Dan kita tidak sama lagi seperti Allah dalam kekudusan. Tapi kita sudah menjadi manusia yang berdosa. Jadi Bapak Ibu jangan kita persoalkan bahwa ketika dikatakan segambar serupa dengan Allah, itulah persoalan fisik. Bukan. Itulah persoalan kekudusan. Itulah persoalan kita sama dengan Allah, yaitu manusia yang tidak berdosa. Hal yang ketiga yang hendak dikatakan khotbah ini, bahwa kepada setiap manusia Tuhan Allah memberikan tanggung jawab atas kelanjutan kehidupan anak manusia dan menjaga alam dan segala ciptaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan Allah memerintahkan bertambah banyaklah, beranak cuculah, bukan berarti bahwa orang Kristen menentang. Pada saat itu Tuhan Allah, ketika Adam dan Hawa hanya 2 manusia, sehingga Allah memerintahkan supaya mereka bertambah banyak. Dan pada saat ini, ketika kita katakan apakah firman ini tidak berlaku? Berlaku. Tetapi kita dikatakan di sini adalah bagaimana meneruskan generasi yang berkualitas, bagaimana meneruskan generasi anak cucu yang hidup di dalam takut akan Tuhan, bagaimana kita meneruskan generasi yang baik, yang berkualitas, yang selalu takut kepada Tuhan. Kemudian dikatakan di sini berkuasalah atas alam. Berkuasa di sini bukan mengatakan bahwa manusia harus sesuka hatinya untuk menghancurkan alam. Tetapi kepada manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola, untuk menata alam ini. Sebab alam ini memberi kita topangan-topangan. Baik itu soal tinggal, baik itu soal makanan, baik itu soal kehidupan dan kebutuhan kita. Oleh karena itu, ketika dikatakan berkuasa untuk alam ini,
Tuhan Allah sedang mengingatkan kita untuk selalu hidup selaras dengan alam, menjaga alam, dan selalu setia untuk merawat alam. Mari kita semua menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab terhadap alam ini, menjaga alam ini, sebab alam ini menopang segala sisi kehidupan manusia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renung ini menjelaskan kepada kita semua bagaimana Allah Sang Pencipta, bagaimana Allah adalah Allah yang sungguh luar biasa menghargai kita dengan mencipta kita dan semua ciptaannya baik dan sempurna. Terpujilah Tuhan dan biarlah bagi Dia kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah menyapa kami, mengingatkan kami. Biarlah firman-Mu itu selalu mengajari kami. Untuk kami selalu taat, untuk kami selalu melihat bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, bahwa Engkau adalah Allah kami yang patut kami sembah, bahwa Engkau adalah Allah Sang Pencipta. Tuhan Yesus yang baik, ketika ciptaan-Mu di tangan orang berdosa, bisa saja itu merusak alam ini. Bisa saja itu menjadi sangat berbahaya bagi kehidupan umat manusia dan dunia ini. Tapi Tuhan ajar kami, untuk kami mengerti, untuk kami selalu berbuat yang terbaik di tengah-tengah alam ciptaan-Mu ini. Terima kasih Bapa, bahwa kami adalah makhluk yang berharga. Ketika Engkau menciptakan kami, Engkau betul-betul melihat segala kebutuhan-kebutuhan kami. Oleh karena itu pada saat ini juga kami yakin percaya kebutuhan kami Engkau akan cukupkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Kebutuhan anak-anak kami ketika kami harus merubah segala sesuatunya oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ajar kami Tuhan ketika banyak daerah mulai memasuki new normal, Tuhan Yesus, Engkau yang memberi hikmat bijaksana bagi kami. Sehingga kami yakin dan percaya bahwa Engkau menyertai kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, dan di dalam sukacita kita, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada-Nya. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita adalah, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi nyanyian PKJ 147, di sini aku bawa Tuhan.
Kita bersatu dalam doa. Terpuji Engkau Allah Bapa kami yang baik, yang selalu memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 pada saat ini, Engkau memberkati setiap keluarga jemaat Tuhan, secara khusus di tengah-tengah resort Bandung ini. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin percaya kesehatan kami, kehidupan kami, dan langkah-langkah kami dalam pekerjaan kami, dalam rencana-rencana kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang tetap menjauhkan setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, segala sesuatu yang berusaha untuk membuat kami sakit. Tetapi ketika Engkau menjamah kami, ketika Engkau memberkati kami, semuanya itu boleh pergi dari tubuh kami, dari keluarga kami, sehingga kami selalu di dalam kesehatan perlindungan yang daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Engkau melihat bagaimana setiap keluarga lepas keluarga di tengah-tengah situasi pada saat ini. Ada keluarga yang mengalami penderitaan secara perekonomian. Ada keluarga yang menderita karena persoalan-persoalan pekerjaan. Ketika dia harus dirumahkan, Tuhan Yesus yang baik, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati, kiranya Engkau yang memberi jalan yang terbaik bagi setiap keluarga, bagi setiap pribadi, supaya mereka dapat menemukan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik kembali ketika pandemi COVID-19 ini mulai mereda. Kami akan percaya Tuhan, keluarga yang kesulitan secara ekonomi, Tuhan Yesus yang baik, bahwa Engkau selalu memperhatikan kehidupan jemaat Tuhan, bahwa Engkau selalu memperhatikan setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Oleh karena itu kami akan percaya, ketika Engkau menempatkan kami di dunia ini dengan segala ketersediaan yang Tuhan telah ciptakan bagi umat manusia, demikian juga kami akan percaya bahwa Tuhan akan menempatkan kami, memberikan kami hal-hal yang terbaik, karena Engkau adalah pemilik kuasa, pemilik segala sesuatu yang kami butuhkan, dan yang sanggup untuk memberkati kami. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit pada saat ini. Apapun sakit penyakit mereka, kami serahkan hanya ke dalam pengasihan-Mu. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus yang menjamah mereka. Ketika mereka diberkati dan dijamah oleh tangan kasih Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik dan mereka akan mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami akan percaya juga pandemi COVID-19 ini akan berakhir ketika Engkau memberkati kami, ketika Engkau bekerja mengusir segala sesuatunya, dan kami hanya mengandalkan di dalam nama Yesus Kristus, kami beroleh keselamatan yang daripada-Mu, sehingga segala aktivitas kami boleh kami mulai di dalam kebaikan-kebaikan, termasuk persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi persekutuan gereja-gereja anggota IUM sedunia, Asia, untuk sebagai tubuh dan keluarga Kristus, agar tetap berdiri teguh dalam komitmen bersama untuk melaksanakan misi Tuhan, sehingga gereja-gereja kita terpelihara dalam hidup yang menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Kami akan percaya Tuhan, di dalam gereja-gereja dalam persekutuan UM ini, Engkau akan memberkati, Engkau akan menyertai, dan Engkau akan mengajari kami supaya gereja-gereja ini Tuhan mampu berdiri menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia, membawa damai sejahtera sukacita di tengah-tengah kehidupan manusia. Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin gereja dan masyarakat, agar semuanya dapat bersatu hati dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin dan percaya ketika ada sebahagian dari masyarakat yang tidak peduli dengan penyebarannya, sehingga dia merasakan
yaitu kebebasan-kebebasan yang lain tanpa mau membatasi diri, tanpa mau mengikuti protokoler atau ketentuan yang telah ditentukan. Tuhan Yesus, kami akan percaya Engkau akan ingatkan setiap pribadi, Engkau akan ingatkan kami, secara khusus bangsa Indonesia, supaya pandemi ini cepat berlalu dan kami boleh secara bersama-sama untuk mengatasi dan mencegahnya. Juga kami berdoa bagi gereja GBKP yang bergumul dalam mengayomi masyarakat yang sudah lama mengalami pergumulan yang cukup luar biasa ketika terjadi erupsi Gunung Sinabung, dan pada sampai saat ini juga efeknya telah nyata dan tetap mereka rasakan. Tuhan Yesus, Engkau berkati gereja Tuhan GBKP yang bergumul di tengah-tengah jemaat mereka yang mengalami penderitaan demi penderitaan. Kami yakin dan percaya bahwa jemaat Tuhan tidak akan dibiarkan menderita cukup lama dan begitu lama, tapi pada saatnya Tuhan akan menyertai, melepaskan setiap jemaat Tuhan dari setiap penderitaan ini. Kami akan percaya Tuhan, seluruh kehidupan kami, seluruh aktivitas gereja Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa bagi persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan Yesus, Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberi persembahan itu. Engkau berkati juga pekerjaan mereka. Engkau berkati setiap kesehatan mereka. Ketika kami sungguh-sungguh mau memberi dalam iman percaya kami melalui persembahan ini, Tuhan tidak akan membiarkan kami, dan Tuhan pasti akan selalu memberkati kami dan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan juga persembahan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Komitmen hidup. Kamu adalah surat Kristus yang tidak ditulis dengan tinta, namun dengan Roh Allah yang hidup. Kita adalah gereja tempat bagi Allah datang untuk mengasihi keluarga dan masyarakat. Bersediakah engkau membawa kasih karunia Allah melalui dirimu kepada keluarga dan ciptaannya di sekitarmu? Ya Tuhan, saya berjanji mengasihi gereja-Mu dan menjadikan diriku sebagai rumah-Mu, agar gereja-Mu dan diriku menjadi saluran berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kamu adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Kamu adalah gereja sebagai tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, aku akan tetap menjaga hidupku sebagai gereja-Mu, agar dunia ini melihat bahwa Engkau mengasihi dunia ini melalui diriku. Untuk meneguhkan janji kita kepada Tuhan, mari kita memuji Dia dengan nyanyian PKJ 424, Yesus menginginkan daku. Dimanapun ku berada,
kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ciptaan Tuhan, tunjukkanlah persekutuanmu di dalam Kristus. Pergilah, nyatakanlah itu. Tuhan Allah memampukanmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Horas ma hubat tahaganuban. Horas, horas, horas.